ada yang sakit atau tidak ada? Siapa yang tidak ada? Queen sakit apa Queen? Oke, Ibu minta satu orang maju ke depan untuk memimpin doa pembuka. Siapa yang mau memimpin doa pembuka? Siapa? Diri atau siapa? Ya. Jericho, Jonathan, Kevin, Asia, Leonel, Liliana, Jeffrey, Kelly, Mika, Muhammad Ali, Asia, Risa, Biani, Yohanes Prasetyo, Raida, dan Muhammad Abedi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, apakah kalian sudah semangat, sudah siap mengikuti? Konsentrasi, ya, ikuti pelajaran dengan baik. Anak-anak, minggu lalu Ibu sudah memberikan materi kepada kalian tentang peran laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita akan lihat materi kita adalah tentang perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Perempuan dan laki-laki saling melengkapi. Siapa di sini yang perempuan, angkat tangan. Siapa yang laki-laki, angkat tangan. Oke, kita tidak ada yang paling hebat, laki-laki yang paling hebat, perempuan yang tidak hebat. Tidak, semuanya saling melengkapi. Ya. Seperti di bulan kalau di dunia ini tidak ada laki-laki, apakah bisa melahirkan laki-laki? Apakah perempuan bisa mempunyai anak? Tidak. Kalau tidak ada perempuan, apakah bisa melahirkan anak? Tidak. Bisa meninggal yang sudah dijelaskan. Ya. Sekarang kita akan melanjutkan. Tujuan kita belajar materi perempuan dan laki-laki yang pertama akan dibaca Eka. Tujuannya memahami lawan jenis sebagai partner yang
tidak terjadi konflik. Karena apa? Tidak terjadi konflik. Supaya tidak terjadi masalah atau konflik. Terus apa lagi? Perselisihan supaya tidak terjadi perselisihan. Ada lagi yang terakhir ya, supaya tidak terjadi perselisihan. Jawabannya benar ya, supaya kita hidup tenang, ringan, bukan kita menjadi ringan. Kalau tidak ada laki-laki, pekerjaan yang berat ya semakin berat. Tetapi kalau ada laki-laki saling membantu, maka pekerjaan akan menjadi ringan, akan menjadi kita senang, bahagia. Itulah ya kenapa kita harus saling membantu. Sekarang kita masuk ke membentuk kelompok. Satu kelompok isinya 4 orang boleh, 3 orang boleh. Silakan membentuk kelompok. Oke, nah kita sudah membentuk kelompok, sudah dapat kelompoknya. Kita akan mendengarkan kitab suci. Mendengarkan kitab suci. Coba kalian baca dalam hati. Ibu beri waktu 3 menit. Silakan baca dalam hati. Kitab suci. Perhatikan kita membaca kitab suci. Pada waktu itu Deborah, seorang hadiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma. Deborah antara Rama dan Betel di kebun baik. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Jeberon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Demikianlah sabda. Nah, itulah kitab suci yang baru kita baca, yang baru kita dengar. Sekarang pertanyaan. Silakan dikasih siapa Deborah. Silakan ditulis siapa Deborah menurut perikop kitab suci. Mengapa orang-orang Israel berhakim kepadanya? Ada 6 pertanyaan. Silakan kalian ucapkan masalah ini menjadi solusi bersama kelompok kalian. Ya, siapa kalian? Silakan ditulis soalnya. Kalau sudah presentasi kita.
Ukraina. Kenan, silakan semangat dibaca sekali lagi supaya bisa menjawab. Jawabannya ada di sini semuanya. Ya. Kalau tidak jelas diingatkan. Ya. Ya, silakan presentasi maju ke depan, hasilnya dibacakan. Sudah 5 menit. Ya, silakan siapa yang mau presentasi pertama maju ke depan. Oke, kelompok. Nah, silakan maju. Baca yang mana soalnya dan datang keras. Selamat siang teman-teman. Kami akan presentasikan kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan ya. Yo. Deborah adalah seorang yang dia. Mengapa orang-orang Israel berhakim kepadanya karena dia memberikan sebagai orang Islam. Nomor 3, apa yang diperintahkan Tuhan kepada Deborah untuk mengalahkan panglima tentara Yakin? Tuhan memerintahkan Deborah untuk membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan kau dan aku akan menggerakkan si Sisera. 4. Apa jawaban Barak kepada Deborah? Jawabannya adalah jika engkau turut mau, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Oke, untuk kelompok 6 sudah selesai. Siapa kelompok siapa lagi yang mau maju? Selamat siang teman-teman. Satu, siapakah Deborah turut Pikok sedang berdiri di atas seorang nabi? 2, mengapa sebelas perempuan
Berikutnya kelompok ya. Kelompoknya bintang maju. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebagai sikap. Satu, siapakah Deborah menurut Jericho kita Widianta, seorang nabiya? Dua, mengapa orang-orang Israel mengambil kepadanya? Karena dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Tiga, apa yang diceritakan Tuhan kepada Deborah untuk Sisera panglima tentara Yabin? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. 4. Apa jawaban Barak kepada Deborah? Jika engkau turun maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turun maju, aku pun tidak maju. 5. Bagaimana kedudukan perempuan dan laki-laki menurut kisah Deborah dan Barak? Dia biasa duduk di bawah warna Deborah antara Rama dan Deborah di kedudukan saja yang menjadi istrinya untuk menggunakan diri sebagai laki-laki dan perempuan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan sekian dan terima kasih. Anak-anak, tadi kalian sudah bersama kelompok kalian mempresentasi hasil solusi yang sudah kalian kerjakan bersama teman-temanmu. Sudah bagus semuanya hasilnya. Nah, kesimpulan yang diberikan kepada kalian, yang sudah kalian kerjakan bersama kelompok kalian, ya. Jawaban pendalaman yang sudah kalian kerjakan bersama kelompok. Deborah, siapa Deborah tadi? Deborah adalah seorang nabiya. Deborah ini ya adalah panglima Sisera. Dia adalah seorang perempuan, tetapi dia sebagai panglima. Nah, panglima berarti adalah kepercayaan dalam perperangan. Nah, karena dia perempuan, berarti perempuan dan laki-laki itu setara, semuanya saling melengkapi. Nah, di sini kerjasama antara Deborah dan Barak itu ya adalah menjalankan perintah Tuhan. Sama-sama menjalankan perintah Tuhan adalah kerjasama Deborah dan Barak. Ya, jadi sama-sama perempuan dan laki-laki itu mempunyai hak yang sama di mata Tuhan untuk menjalankan perintah Tuhan. Kamu perempuan, kamu laki-laki bersama-sama untuk menjalankan perintah Tuhan. Ya, jawaban pendalaman yang sudah kita. Tindakan selanjutnya adalah kalian ibu minta untuk membuat surat kepada ayah atau ibu berisi ucapan terima kasih karena kalian sebagai anaknya dan peran ayah dan ibu di dalam keluarga saling melengkapi untuk membesarkan kalian. Kalau ibu sakit, orang ayahmu membantu ibu untuk membesarkan, mendidik dan mendampingi kalian. Nah, yang kedua, tugas selanjutnya adalah membuat doa untuk siapa? Ayah dan ibu agar apa? Sehat dan ini tindakan selanjutnya kepada kalian. Minggu depan ibu koreksi tugas kalian. Ya. Berikutnya rangkuman. Ya.
Ya, jelas. Yang kedua di sini. Perbedaan laki-laki dan perempuan apa nak? Perbedaan laki-laki dan perempuan. Perempuan di situ memiliki tidak bercampur laki-laki dan lembut. Laki-laki ada laki-laki bercampur kurang itu perbedaan fisik laki-laki dan lanjut berikutnya. Perbedaan sifat bisa kalian dibaca ya. Walaupun kita berbeda fisik, ya, laki-laki dan perempuan berbeda fisik, tetapi tujuannya adalah satu. Yang pertama apa? Saling mengasihi satu dengan yang lain. Kedua apa? Menganggap laki-laki dan perempuan tidak boleh saling tapi sama-sama saling melengkapi, saling membantu, tidak boleh saling meninggalkan satu dengan yang lain. Itu walaupun kita berbeda, kita harus saling membantu. Berikutnya adalah intinya adalah di dalam kitab Hakim yang barusan kita baca itu adalah kita dipanggil untuk bekerja sama, saling melengkapi, membangun kehidupan yang lebih baik satu dengan yang lain. Jelas nak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas yang dijelaskan? Penugasan. Nih, kamu tugasnya dengan kelompok tadi, ya. Setiap kelompok membuat daftar perilaku yang tidak baik apa, yang baik apa yang kamu lakukan di dalam kehidupan bersama antara laki dan perempuan, ya. Kamu buat daftar, buat tabel. Oh, sikap baikku saling membantu. Sikap yang tidak baik saling membuli, saling menghina, saling mengejek. Ya, berarti ya. Lalu kalau aku mengejek, solusinya apa? Masalah. Minta maaf dan berjanji tidak boleh mengejek lagi, tapi saling menghibur. Jelas? Tugasnya jelas? Sekarang tulis soal asesmen sumatif. Tulis. Dikerjakan sekarang. Dikerjakan sekarang soal sumatif. Soal sumatif silakan dikerjakan. Tulis. Ibu juga akan membagikan kertas. Kertas di sini ada soal pilihan ganda 25 soal, nanti kalian kerjakan soal sumatif ya. Nanti dibaca soalnya. Dikerjakan. Ini akan mengetes kemampuan kalian yang sudah Ibu jelaskan tadi sampai mana pemahaman kalian. Pemahaman kalian dikerjakan nanti. Silakan ditulis namanya, dikerjakan yang benar-benar supaya
Dikerjakan. Oke nak, waktu habis. Sudah dikerjakan, silakan dikumpulkan jawaban soal semantik yang sudah dibagikan tadi. Silakan dikumpulkan. Seperti ini, kumpulkan. Sudah semuanya? Sudah. Oke, silakan kumpulkan di depan. Ibu akan nilai. Silakan. Oke, kita sudah dikumpulkan karena waktu habis ya. Silakan diberesi, kita akan doa penutup. Very good. Silakan diberesi. Baik anak-anak, karena waktu sudah habis, mari kita ulang lagi dan perempuan sudah ibu beri tugas, kalian sudah jelas, ya. Kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Satu orang maju ke depan untuk memimpin doa akan menutup. Siapa? Siapa yang mau tangan disuruh angkat tangannya? Mari kawan-kawan kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan.